I'm unaware of just how we got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kausar, perwakilan dari stase Rumah Sakit Idaman, ingin mempresentasikan studi kasus tentang beres plastik. Yang pertama, saya akan membacakan definisinya. Untuk beres plastik merupakan salah satu gangguan yang sering terjadi pada wajah. Itu adalah kelumpuhan pada nervus ketujuh, jenis perifer yang timbul secara akut dan penyebabnya itu belum diketahui. Untuk etiologinya itu terjadi gangguan siklus darah dari darah ke saraf facialis. Itu bisa karena kondisi lingkungan yang dingin, sering terkena angin malam, terpapar kipas angin dan AC. Diperkirakan membuat pembuluh darah ke saraf facialis itu menyempit. Penyempitan itu akan menyebabkan ischemia atau berkurangnya suplai oksigen ke saraf tersebut. Selanjutnya itu ada idiopatik. Idiopatik sampai sekarang belum diketahui secara pasti penyebab utama dari beres plastik, tapi ada faktor-faktor yang berperan yang menyebabkan terjadinya beres plastik. Yang pertama, sesudah bepergian jauh dengan kendaraan. Yang kedua, tidur di tempat terbuka, hipertensi. Yang ketiga, stres. Yang keempat, tidur di lantai. Yang kelima, hiperkolesterolemi. Yang keenam ada diabetes mellitus. Yang ketujuh ada penyakit vaskular. Yang kedelapan ada gangguan imunologik. Yang kesembilan faktor genetik. Untuk patofisiologinya, beres plastik akibat infeksi yang menyebabkan terjadinya inflamasi dan edema. Nervus facialis yang berjalan melewati terowongan sempit menjadi terjepit karena edema dan menyebabkan kerusakan saraf tersebut baik secara sementara maupun permanen. Untuk manifestasi dari beres plastik itu yang pertama ada kelemahan otot wajah, yang kedua kerutan dahi menghilang, yang ketiga tidak mampu atau sulit mengedipkan salah satu mata, yang keempat ada hidung terasa kaku, yang kelima sulit berbicara, yang keenam sulit untuk makan dan minum, yang ketujuh ada sensitivitas terhadap suara, yang kedelapan pembengkakan pada wajah, yang kesembilan berkurang atau hilangnya rasa kecap, yang ke-10 nyeri di dalam atau di sekitar telinga, yang ke-11 air liur sering keluar. Untuk komplikasi pada beres plastik ini yang ditimbulkan beres plastik jika tidak ditangani secara cepat dan tepat itu bisa menimbulkan yang pertama sindrom air mata buaya, yang kedua ada kontraktur otot wajah, yang ketiga ada synkinesis, yang keempat spasma spontan. Perkenalkan, nama saya Dandani Sapurkan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Kausar tadi. Di sini saya akan membacakan tentang status klinis dari beres plastik. Yang pertama itu ada anamnesis umum dengan identitas pasien, nama Nyonya I, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Banjarbaru, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, tanggal pemeriksaan 20 Februari 2020. Untuk keluhan utama, pasien mengeluhkan wajah sebelah sisi kanan terasa lemah dan tidak dapat menutup mata sebelah kanan serta tidak dapat mengangkat alis. Untuk riwayat penyakit, 1 minggu yang lalu saat pasien sedang di kantor dan berbincang dengan temannya, tiba-tiba pasien merasakan ada yang aneh saat berbicara dan wajah pasien terasa tebal. Teman pasien juga mengatakan bahwa wajah pasien terlihat miring sebelah. Awalnya pasien mengira pasien mengalami serangan stroke, kemudian pasien juga merasakan nyeri pada belakang telinga. Dan saat berkumur serta minum air keluar sendiri dari sisi kanan mulut. Saat malam ingin tidur, mata kanan tidak dapat menutup secara penuh dan pasien tidak dapat mengangkat alisnya. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit dahulu yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien sekarang. Untuk riwayat penyakit penyerta dan keluarga itu tidak ada. Untuk medikamentosa juga tidak ada. Anamnesis sistem muskuloskeletal, sisi wajah sebelah kanan terasa lemah. Untuk nerve forum ada sensasi mati rasa pada sisi wajah sebelah kanan. Kardiovaskular, respirasi, integumen, gastrointestinal, dan urinaria normal. Lalu untuk antropometri, tinggi badan 151 cm dengan berat badan 58 kg dengan indeks massa tubuh 25,4 dalam kategori obesitas level 1. Untuk vital sign, tekanan darah 120/90, denyut nadi 82 kali per menit,
pernafasan 17 kali per menit, temperatur 36,2 derajat Celcius, semuanya dalam kategori normal. Untuk inspeksi statis, itu pertama wajah pasien terlihat asimetris, lalu mata kanan dekstra terlihat adanya kemerahan. Untuk inspeksi dinamis, saat senyum sisi wajah sebelah kanan dekstra tidak terangkat dan mata sebelah dekstra juga tidak dapat berkedip. Untuk palpasi, suhu dan kontur kulitnya normal. Untuk spasme itu terdapat spasme di musculus zygomaticum mayor dan minor, musculus risorius, musculus orbicularis oris, dan musculus buccinator. Tenderness dan odem tidak ada. Untuk pemeriksaan spesifik, kami menggunakan kekuatan otot dengan MMT, itu otot sebelah sinistra. Untuk musculus orbicularis oris, itu nilai 1, musculus orbicularis oculi, zygomaticum mayor dan minor, buccinator, frontalis, dan corrugator supercilii juga bernilai 1. Lalu untuk interpretasinya nilai 1 itu terdapat kontraksi minimal. Untuk pemeriksaan sensoris itu tajam tumpul hasilnya negatif, kasar halus negatif, tekanan dalam dan ringan itu juga negatif dalam kategori normal. Perkenalkan, nama saya Gina Aupasari. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan spesifik yang selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan skala Ugofis. Untuk pemeriksaan skala Ugofis sendiri itu terdapat 4 penilaian sesuai kondisi pasien. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk 0% itu apabila terlihat adanya asimetris yang komplit dan tidak ada gerakan volunter. Kemudian untuk 30% simetris ringan, kesembuhan cenderung asimetris dan gerakan volunter. Dan untuk 70% terlihat simetris sedang, kesembuhan itu cenderung normal. Dan untuk 100% itu simetris komplit atau normal. Nah, persentase dari 0-30%, kemudian 70% dan 100% itu masing-masing akan dikalikan dengan poin-poin berdasarkan pada saat istirahat itu 20 poin, mengurutkan dahi 10 poin, menutup mata 30 poin, dan tersenyum 30 poin. Nantinya akan dikalikan dan hasilnya itu dijumlahkan untuk mengetahui pasien ini derajatnya apakah derajat 1, derajat 2, 3, 4, 5, atau 6. Langsung saja untuk posisi wajah yang pertama, yaitu pada saat istirahat, didapatkan hasil pasien ini simetris sedang, yang artinya adalah 70%, yang akan dikalikan dengan 20 poin dan hasilnya adalah 14 poin. Kemudian untuk mengkerutkan dahi didapatkan hasil bahwa pasien ini adalah simetris ringan, yang artinya adalah 30%. Selanjutnya akan dikali dengan 10 poin dan hasilnya adalah 3 poin. Lanjut untuk menutup mata didapatkan hasil bahwa pasien ini simetris sedang, yang artinya adalah 70%, yang selanjutnya dikalikan dengan 30 poin dan didapatkan hasil yaitu 21 poin. Untuk tersenyum didapatkan hasil bahwa pasien ini simetris ringan, yang artinya adalah 30%, dan selanjutnya dikalikan dengan 30 poin dan didapatkan hasil yaitu 9 poin. Dan yang terakhir adalah bersiul, didapatkan bahwa pasien ini simetris ringan, yang artinya adalah 30%, selanjutnya akan dikali dengan 10 poin dan hasilnya adalah 3 poin. Dari keseluruhan poin didapatkan total yaitu 50 poin, yang artinya pasien ini mengalami kelumpuhan derajat 3, yaitu kelumpuhan sedang. Untuk derajat-derajat sendiri, apabila pasien ini mendapatkan total poin 100 poin, maka berada pada derajat 1 atau dapat dikatakan normal. Apabila pasien ini didapatkan total poinnya 75-99 poin, maka didapatkan pasien ini berada pada derajat 2 atau kelumpuhan ringan. Untuk derajat 3 tadi seperti yang saya katakan, yaitu totalnya 50-75 poin. Derajat 3 ini dikategorikan kelumpuhan sedang. Untuk derajat 4 sendiri, apabila didapatkan total poin yaitu 25-50 poin
dengan kategori kelumpuhan sedang hingga berat. Dan untuk derajat 5 itu apabila didapatkan 1-25 poin dengan kategori kelumpuhan berat. Dan yang terakhir derajat 6 apabila total poinnya adalah 0, yang artinya kelumpuhan total. Selanjutnya untuk diagnosa fisioterapi yaitu adalah gangguan aktivitas fungsional wajah karena kelemahan akibat Bell's palsy sisi dekstra. Untuk problematika fisioterapi sendiri, yang pertama untuk environment-nya yaitu adanya spasme pada musculus zygomaticum major, musculus zygomaticum minor, musculus risorius, musculus orbicularis oris, dan musculus buccinator. Dan yang kedua adalah adanya kelemahan otot wajah sisi dekstra. Untuk functional limitation-nya sendiri, pasien memiliki gangguan pada saat tersenyum, menutup mata sebelah dekstra, mengangkat alis, dan bersiul. Untuk disability-nya sendiri, yang pertama adalah adanya gangguan makan dan minum, gangguan berbicara, dan gangguan tidur. Untuk handicap sendiri, pasien mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Untuk program rencana tindakan fisioterapi, yang pertama adalah untuk tujuan jangka pendeknya yaitu mengurangi spasme dan meningkatkan kekuatan otot. Dan untuk tujuan jangka panjangnya adalah mengembalikan aktivitas fungsional wajah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuramalia. Saya akan melanjutkan tentang intervensi fisioterapinya. Itu untuk merelaksasikan otot wajah, itu menggunakan actinoterapi dengan 2 kali seminggu 15-30 cm atau dengan toleransi pasien, dengan infrared dengan waktu 10 menit, selanjutnya massage 2 kali seminggu dengan direct atau secara langsung, tekniknya effleurage dan stroking, waktunya 5 menit. Selanjutnya itu untuk stimulasi gerakan menggunakan elektroterapi 2 kali seminggu dengan intensitas 10 mA dengan electrical stimulation dengan waktu 10 menit. Selanjutnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya menggunakan manual terapi dengan 2 kali seminggu 8 kali 3 repetisi dengan PNF wajah 5-10 menit. Selanjutnya untuk prognosisnya, Puat Vitam, Sanam, Fungsionam, sama Komestikamnya itu Bonam. Home programnya, pasien diminta untuk melakukan mirror exercise. Untuk edukasinya sendiri, pasien diminta untuk tidak mengarahkan kipas angin atau AC langsung ke wajah. Saat berkendara malam hari, pasien diminta untuk menggunakan slayer atau masker kain pada wajah. Untuk evaluasi terapinya Untuk evaluasi terapinya itu minggu pertama 2 kali pertemuan, problemnya weakness, alat ukurnya MMT, hasil pre-nya nilai ototnya 1, untuk postnya nilai ototnya 3, keterangan ada peningkatan kekuatan otot. Untuk minggu kedua 2 kali pertemuan, problemnya weakness, MMT nilai ototnya 3 dengan pre, postnya nilai ototnya 4, ada peningkatan kekuatan otot. Minggu ketiga dengan 2 kali pertemuan, itu nilai ototnya pre-nya 4, postnya 5, keterangan ada peningkatan kekuatan otot. Terus evaluasi skala Ugovisnya, minggu pertama 2 kali pertemuan, problemnya derajat kelumpuhan, untuk hasilnya itu 50 poin, untuk pre-nya, untuk postnya 50 poin. Untuk evaluasi skala Ugovisnya, itu minggu pertama sebanyak 2 kali pertemuan, dengan pertemuan pertama itu pre-nya 50 poin, postnya 50 poin, pertemuan kedua pre-nya 50 poin, postnya 56 poin, keterangannya ada peningkatan poin. Minggu kedua itu pertemuan ketiga itu 56 poin, itu untuk pre-nya, untuk postnya 60 poin. Untuk pertemuan keempatnya pre-nya 60 poin, postnya 79 poin, ada peningkatan poin. Terus minggu ketiga itu pertemuan ke-5 itu pre-nya 76 poin, postnya 88 poin. Dan untuk pertemuan ke-6-nya itu pre-nya 88 poin, postnya 100 poin, ada peningkatan poin.